Tertangkapnya Ketua DPD Irman Gusman terjadi di tengah bergulirnya wacana penguatan fungsi lembaga senat tersebut. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi DPD untuk meyakinkan masyarakat agar kasus tersebut tidak mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga DPD. Ketua DPD Irman Gusman menjadi anggota DPD pertama yang terjerat kasus korupsi. Ironisnya, tertangkapnya Irman terjadi di tengah bergulirnya wacana penguatan lembaga DPD dalam sistem keternegaraan di Indonesia. Kasus korupsi ini pun diyakini akan mempengaruhi rencana penambahan kewenangan DPD yang bakal tertuang dalam amandemen Undang-Undang Dasar nanti. Secara politik pastinya akan berpengaruh, kepada keinginan teman-teman DPD untuk memberikan penguatan terhadap eksistensi lembaganya. Secara pribadi saya setuju dengan teman-teman DPD itu bahwa lembaga itu memang harus diberikan penguatan. Padahal seharusnya kita nggak boleh hanya karena persoalan kasus ya, orang per orang kemudian digeneralisir kepada lembaga. Terkait kasus yang menjerat Irman, DPD sebenarnya tak memiliki kewenangan apapun dalam kuota impor gula. Namun jabatan Irman sebagai ketua DPD dianggap bisa mempengaruhi orang atau lembaga tertentu yang memutuskan soal kuota impor gula tersebut. Terlebih, urusan impor itu untuk daerah Sumatera Barat, provinsi yang menjadi daerah pemilihan Irman Gusman. Menjadi PR besar bagi DPD untuk dapat meyakinkan publik terkait wacana penguatan wewenang lembaga senat tersebut. Terkait dengan upaya penguatan kewenangan, saya kira DPD sekarang harus berjuang keras lagi, meyakinkan publik, karena jangankan punya kewenangan sekali lagi, tidak punya kewenangan pun masih dijadikan. Jadi kalau menurut saya sih, barangkali saatnya untuk melakukan koreksi ya terhadap sistem kelembagaan negara kita. DPD selama ini hanya berwenang memberi pertimbangan dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Sementara proses pengambilan keputusan menjadi kewenangan DPR. Akibat kasus yang menjerat Irman Gusman, sangat mungkin hal ini bisa mengikis kredibilitas DPD yang kini tengah mengajukan penguatan kewenangan. Jangan sampai seperti kata pepatah, karena nilai setitik, rusak susu sebelanga. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Boleh dibilang kasus yang menimpa Ketua DPD Irman Gusman adalah ironi di tengah bergulirnya wacana penguatan peran dan kewenangan lembaga tersebut. Rapat Badan Kehormatan DPD untuk menentukan posisi Irman Gusman sebagai ketua menjadi taruhan besar kredibilitas lembaga senat tersebut. Akankah kasus ini menimbulkan krisis kepercayaan publik pada lembaga yang sering dinilai sebagai macan ompong alias lembaga besar tanpa kewenangan strategis di parlemen? Kita akan mengulasnya bersama sejumlah narasumber. Laude Ida, Wakil Ketua DPD RI periode 2004-2009 dan 2009-2014. Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani atau Lima Indonesia. Dan melalui sambungan satelit ada Akademisi Hukum Tata Negara Refli Harun di gedung DPR, gedung DPD ya, di Kompleks DPR MPR. Kita terlebih dahulu Bapak-Bapak karena Pak Refli Harun ini akan menjadi narasumber inti dalam rapat pleno yang penting sekali buat DPD. Kita akan langsung ke beliau. Bang Refli, selamat malam. Iya, selamat malam Alvito. Jadi perkataan Refli Harun menentukan bertahan atau tidaknya seorang Irman Gusman di DPD malam hari ini. Apa yang kemudian akan Anda sampaikan kepada rapat pleno malam ini? Itu saya kira tidak menentukan ya, tetapi saya pribadi akan memberikan pertimbangan ya. Memang ini kan ada dua track ya, satu track etik dan dua track pidananya. Kalau pidana kita tahu bahwa berproses di KPK dan itu kan sampai berkekuatan hukum tetap membutuhkan waktu bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi track etika ini bisa cepat ya, tergantung bagaimana kemudian klarifikasi terhadap tindakan OTT yang dilakukan oleh KPK serta kemungkinan pelanggaran-pelanggaran kode etik lainnya yang dilakukan oleh Irman Gusman. Dan kita tahu bahwa memang sanksinya kan mulai dari yang paling ringan, teguran, sampai yang paling berat, pemecatan, baik sebagai pimpinan DPD maupun pemecatan sebagai anggota DPD. Dan kasus OTT seperti ini memang kategorinya, ya saya katakan kategorinya berat ya. Di MK Akhil Muhtar diberhentikan karena OTT,
Kemudian di DPR kita tahu juga ada beberapa anggota DPR yang juga diberhentikan. Nah, saya kira ini memang sekali lagi dalam posisi sebagai ketua lembaga itu bertambah berat karena harusnya kan ketua lembaga mengerti betul etika yang harus dijunjung tinggi ya sebagai lembaga yang memang lembaga inti di Republik ini kendati pun DPD sendiri dianggap sebagai macan ompong begitu. Ya. Ini adalah operasi tangkap tangan, jadi agak terlalu naif untuk mengatakan ya ini nggak bersalah dan lain sebagainya. Tapi tetap saja negara ini menganut presumption innocent, praduga tak bersalah terlebih dahulu. Dan kalau misalnya mengajukan pra peradilan, Irman Gusman mengajukan pra peradilan dan kemudian ketersangkaannya, posisinya sebagai tersangka dicabut oleh pra peradilan, kan seharusnya tidak perlu mundur. Iya, kita kan pertama kan kita bicara seandainya ya. Proses pra peradilan itu kan biasanya bicara tentang prosedur ya. Apakah prosedur mendapatkan bukti dan lain sebagainya, penetapan sebagai tersangka itu adalah prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Tetapi sebenarnya bukan substansinya kan. Substansinya adalah apakah yang bersangkutan itu betul-betul memang melakukan tindak pidana suap. Apakah yang bersangkutan itu menyalahgunakan kewenangannya, apakah yang bersangkutan itu melakukan apa yang disebut orang sebagai memperdagangkan pengaruh atau trading in influence. Nah, hal-hal seperti itulah yang dalam masalah etik itu tidak perlu diiringkan dengan pembuktian di peradilan, karena kalau diiringkan dengan pembuktian peradilan kan prosesnya lama. Etik itu cukup mengkonfirmasi apakah perbuatan tersebut memang benar-benar terjadi atau tidak. Dan kemudian nanti diukur parameter etiknya, mana etika yang dilanggar. Nah, tetapi yang paling penting adalah memang etika dan pelanggaran hukum ini memang bisa sama, bisa berbeda. Setiap pelanggaran hukum pastilah pelanggaran etik. Tetapi tidak mesti pelanggaran etik itu pelanggaran hukum. Jadi kalau misalnya dihukum secara etika, belum tentu bisa dihukum juga secara pidana. Tapi kalau dihukum secara pidana, sudah pasti secara etika melanggar. Itulah sebabnya kadang-kadang pelanggaran atau hukuman etika ini bisa didahulukan dibandingkan hukuman pidana begitu. Karena serupa tetapi tidak sebangun, tidak sama persis begitu. Oke, Anda sudah menyampaikan paparan ini di dalam atau baru akan mulai? Baru akan mulai, mestinya jam 19.00, tetapi karena CNN harus menunggu sebentar. Jangan begitu. Tapi begini Bang, kita tahu bersama bahwa sebelum kasus ini di DPD itu sudah ramai riuh rendah soal wacana pergantian pimpinan DPD sehingga menimbulkan sorotan buat publik. Ini kemudian terjadi. Nah, nampaknya kasus ini juga membawa kondisi yang terpecah dua polar itu. Bagaimana Anda merasakan itu sekarang? Ya, saya juga melihat ya ada nuansa pro dan kontra ya, ada nuansa saling dukung mendukung, dan ini juga keterbelahan yang berkelanjutan karena soal masa jabatan. Tetapi kalau kita secara jernih memisahkan antara kasus OTT dan kasus tatib yang memperpendek masa jabatan, maka sesungguhnya kan ini clear. Ini adalah ranah pelanggaran etik luar biasa. Saya kenal baik sama Pak Irman misalnya dan sering dimintai pendapat dan lain sebagainya. Tetapi memang agak sukar bagi kita untuk dalam tanda kutip memaafkan, ya, memberikan toleransi kepada tindakan-tindakan yang kemudian terbukti dengan adanya operasi tangkap tangan seperti ini. Terlebih hal tersebut dilakukan oleh pimpinan lembaga. Karena etika pimpinan lembaga itu harus jauh lebih tinggi dibandingkan etika para anggota biasa begitu. Dan terlepas apakah ini ada jebakan misalnya, apakah kemudian ini kemudian ada diskenariokan ya, ada upaya untuk mendiskreditkan dan lain sebagainya. Tetapi kan faktanya adalah uang itu ada diterima, uang 100 juta. Ya, sudah diterima dan kemudian disimpan. Iya, lalu kemudian baru dikembalikan setelah OTT. Dan ini yang saya kira agak berat begitu. Karena kalau misalnya dari awal mau menolak pemberian, maka sesungguhnya pada saat itu juga harus ditolak. Dan ini pelajaran bagi pimpinan lembaga yang lain atau pejabat-pejabat yang lain begitu. Terakhir barangkali pertanyaan saya Bang, karena mungkin sudah ditunggu.
Pernyataan Iya. Anda sangat penting sekali lagi. Ini akan menentukan posisi Irman Gusman di kursi pimpinan DPD malam hari ini. Pertanyaan saya kemudian, kalau halo. misalnya benar Irman mengundurkan atau Terputus. diberhentikan Halo, atau mengundurkan diri, bagaimana mekanisme pemilihan ketuanya kemudian? Kalau pemilihan ketua, ini mohon maaf, saya tidak terlalu tahu persis ya, karena saya belum baca tatipnya, tetapi bayangan saya itu nanti akan ada caretaker, wakil ketua untuk sementara bertindak sebagai ketua, lalu kemudian pasti akan ada pemilihan ulang begitu, pemilihan ulang untuk mengisi jabatan ketua. Dan saya kira kemudian semua akan berpeluang untuk menjadi ketua begitu. Dan pemilihan biasanya kan paket Itu ini kan, bayangan itu saya. artinya Karena wakil ketua yang ada juga akan diganti atau tidak pemilihan tidak pemilihan DPD berbeda dengan pemilihan DPR? pimpinan DPR. Pemilihan DPD ini ya berdasarkan jabatan-jabatannya, pemilihan wakil, lalu pemilihan ketua dan lain sebagainya begitu. Baik, Bung Refli, terima kasih atas waktunya. Kita dengarkan nanti hasil dari rapat pleno malam hari ini. Terima kasih bersama CNN Indonesia Prime News. Kita akan lanjutkan dialog ini dengan narasumber kita yang sudah ada di studio. Saya mau ke Bang Laude terlebih dahulu. Kapan dengar informasi ini? Dari siapa? Dan apakah sudah berkomunikasi dengan Pak Irman? Saya dengar itu pada hari Sabtu sekitar 11:30. Saya baru dalam perjalanan dari main tenis. Karena setiap hari Sabtu saya main tenis pagi sampai siang. Dan saya kaget gitu, karena saya baru buka HP, saya ditelepon, kemudian saya kaget ada dengar peristiwa itu. Karena tidak pernah membayangkan Irman Gusman akan Kenapa tidak pernah membayangkan? Nggak pernah membayangkan, karena pertemanan kami 10 tahun lebih. 10 tahun kami bersama di pimpinan DPD. Sebegitu kredibel sosok Irman di mata relatif sebetulnya kalau itu ya, karena saya tidak tahu dalaman orang. Anda senyum, saya tidak bisa tafsirkan dalam hati Anda. Tapi intinya selama 10 tahun nggak ada isu seperti ini. Nggak ada isu seperti itu ya, karena menurut saya ini kecelakaan besar yang saya tahu. Makanya saya kaget. Mengapa saya kaget? Karena saya berteman dengan dia, saya ketemu dia sekitar 3 minggu lalu di kantornya. Waktu saya menyampaikan harapan bahwa kita sama-sama melakukan pengawasan untuk sumber daya alam Indonesia. Kelompok pengawas sumber daya alam di DPD itu bisa bekerja sama. Karena di Ombudsman saya menangani itu sebetulnya. Waktu itu saya akan berkunjung ke Riau untuk mencoba melihat bagaimana penanganan kebakaran hutan dilakukan oleh Satgas penanganan kebakaran hutan di Riau. Dia welcome sekali. Tapi setelah itu nggak berkomunikasi lagi sampai dengan saya dengar berita 2 hari lalu itu. Itulah sebabnya saya kaget sebetulnya. Jadi tidak berkomunikasi juga setelah ketika ada berita itu tidak sempat berkomunikasi? Nggak sempat lagi karena saya telepon ajudannya pun itu nggak diangkat, nggak aktif gitu. Sehingga saya sendiri sebagai kolega, sebagai mantan pimpinan bersama dia selama 10 tahun bersama Pak Irman ini, sebenarnya saya merasa, waduh, ini sebetulnya kenapa terjadi seperti ini? Kalau menurut Anda apa yang terjadi? Nanti dijawabnya, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Saya potong Laude Ida tadi dan saya belum bertanya apapun kepada Ray Rangkuti, tapi saya lanjutkan dulu ya, Bung Ray ya. Saya tanya tadi agak tidak masuk logikanya Bang Laude. Ya. Kenapa? Sebenarnya saya hanya pengalaman saya dengan Pak Irman itu kan selama 10 tahun saya nggak melihat gelagat seperti itu di mata saya tentu saja ya. Di belakang saya nggak tahu. Karena di DPD itu sebenarnya tidak punya kewenangan, tapi figur-figur tertentu mempunyai kekuatan lobby personal yang kuat, yang bisa menjadikan orang terpengaruh ketika dipengaruhi oleh yang bersangkutan, apalagi level pimpinan. Mungkin ini yang dimainkan. Jadi kalau istilah Kompas hari ini itu jualan pengaruh, itu boleh jadi. Tapi apakah itu kemudian menjadi praktek yang biasa dilakukan DPD? Ini gini, waktu saya membuka
posko pengaduan mafia anggaran di di Senayan sana. Kebetulan di lantai 8 itu lantai kami pimpinan DPD, Gedung Nusantara 3. Itu memang ada waktu itu indikasi sejumlah nama anggota DPD pada saat itu juga, oknum-oknumnya itu ada lobby gitu, dilaporkan ke saya waktu itu, dan akhirnya waduh, saya merasa malu juga saya diberikan informasi seperti itu. Dan itu pada tingkat anggota, ya. Pada tingkat pimpinan, saya belum ini, kalau lobbynya saya kira lebih canggih, ya. Tetapi itu wajar-wajar saja sebetulnya, apalagi berkaitan dengan konstituen kita dari berbagai daerah. Itu wajar-wajar aja kalau melobi. Yang penting tidak menjadikan lobby itu sebagai wadah transaksi atau media transaksi. Jadi itu person to person, personal saja. Iya, personal saja. Itu dan personal dalam artian begini. Tapi walaupun personal kan dia kan pejabat publik sebenarnya. Bukan, maksud saya tidak mentransaksikan lobby. Itu penting. Kita lobbykan orang enggak. Untuk kepentingan bersama dan lain sebagainya. Itu enggak ada masalah kan. Kita lobbykan orang. Tapi untuk transaksikan lobby itu yang tidak boleh sebetulnya. Oke. Tapi sampai sejauh ini baru Irman Gusman yang kemudian kita punya presiden. Ini saya kira presiden buruk ini yang ini, ya. Dan oleh karena itu saya mengharapkan teman-teman di DPD, dan saya bicara dengan sebagian mereka tadi, saya bilang jangan terburu-buru untuk langsung memvonis yang bersangkutan. Harus ada rekonstruksi dulu. Bagaimana proses KPK itu menangkap tangan, OTT. Apakah OTT betul? Gimana prosesnya? Ini statement ini menjadi menarik karena ini sudah disampaikan sebelumnya oleh Bang Laude dalam pemberitaan melalui media sebelumnya sepanjang hari ini. Orang kemudian bisa saja menangkap bahwa ada kesan dan upaya Laude untuk mencoba melindungi kawannya yang sudah terbukti tertangkap tangan menyimpan uang 100 juta. Itu silakan, itu kan tafsir publik, betul, ya, tafsir siapapun. Nah, jawabannya seperti apa? Saya gini, jangan dianggap juga bahwa KPK itu serba benar. Nah, kalau yang saya dengar cerita tadi dengan teman-teman, ya, misalnya saya cerita dengan, saya nggak saya sebutnya lah, ada satu menteri tadi saya cerita lama. Ini prosesnya itu menarik. Ini kan sebetulnya yang diincar oleh KPK menurut versi ini adalah orang yang sudah tersangka di Sumatera Barat, yang sebetulnya tahanan kota. Kenapa tahanan kota bisa berada di Jakarta? Itu kan harusnya tidak boleh keluar dari kota Padang, gitu ya. Tapi kenapa berada di Jakarta dan kemudian ada di rumahnya Pak Irman Gusman? Dan Pak Irman Gusman, bagaimana prosesnya sehingga dia bisa menerima dia, bisa menghadirkan dia, atau dia bisa hadir rumahnya Pak Irman Gusman itu harus direkonstruksi sebetulnya. Dan di balik itu menurut Anda ada grand design? Saya itu salah satu statement saya sebetulnya, ketika saya mencurigai proses-proses seperti itu. Ini bukan saya melindungi Pak Irman Gusman, bukan. Tidak bisa dilindungi lagi dia sekarang. Tapi bahwa konstruksi perjalanan sampai dia dikatakan OTT itu seperti apa, itu harus terbuka juga kalau dilakukan oleh KPK. Karena akan menimbulkan prasangka buruk lainnya pada sejumlah anggota DPD misalnya, ini diskenariokan oleh anggota-anggota DPD karena ada isu soal pergantian sudah lama ingin menjatuhkan Irman Gusman melalui 2,5 tahun. Bagaimana tanggapan seorang Rangkuti terkait dengan itu dulu? Bagi saya sudah nggak terlalu relevan mendiskusikan itu, ya. Yang penting itu kan ada dua lah, ya. Pertama adalah faktanya. Nah, kalau yang kedua adalah dugaan skenario. Tapi mau skenario mau tidak, nggak ada hubungannya dengan hukumnya. Gitu. Yang fakta itu apakah yang bersangkutan menerima suap? Ya. Apakah yang bersangkutan menerima itu diskedariokan? Ya nggak terlalu penting. Yang penting uang itu di tangan. Tangan dia. Gitu dia dengan sadar menerima. Dan karena itu Anda nggak setuju dengan Laude? Bukan nggak setuju, bagi saya sudah nggak penting. Bukan, maksud saya Bang Laude katakan tadi jangan terburu-buru lah untuk memberhentikan Irman dari jabatannya. Makanya dalam konteks ini kan ada dua. Kawan-kawan di DPD itu mau menerima langkah hukumnya atau mau memproses etiknya gitu. Kalau memproses misalnya jabatan yang bersangkutan setelah ada putusan yang ingkrah, ya memang nggak perlu lagi juga ada namanya sidang DKDK itu gitu loh, karena ya udah otomatis lo udah ditahan kok gitu kira-kira kan. Nah, justru fungsi dari sidang malam ini yang dilakukan oleh DPD itu dalam konteks etik. Anda OTT terbukti setidaknya, ya. Nah, entah Anda misalnya mau menerima atau tidak, tapi itu juga sudah jadi persoalan. Apalagi tadi ditambah oleh
Bung Laude yang mengatakan bahwa ini tahanan kota kok bisa diterima oleh beliau. Nah itu juga jadi masalah. Tapi belum tentu semua orang tahu bahwa itu makanya, yang bersangkutan tahanan kota. Itu masalah, itu makanya maksud saya kan kalau sidang di Dewan Kehormatan menunggu putusan hukum yang ingkrah, ya menurut saya nggak perlu juga, gitu kan, ya kan sudah dengan sendirinya. Apakah ada hubungannya secepat mungkin diambil langkah-langkah untuk menyelamatkan marwah DPD, misalnya begitu? Ada nggak dari kacamata Anda? Kalau menurut saya ya, memang yang paling elegan itu Pak Irman mengundurkan diri, itu yang paling elegan. Itu pertama akan memberi semacam apa namanya ya, simpatilah kepada beliau ya. Jadi kita dengar dulu misalnya siapa kawan kita itu Andi ya, Andi siapa dulu, mantan Menpora ya kan, Andi Malarangeng, begitu ditetapkan tersangka langsung mundur. Simpati orang juga tumbuh dan sebagainya gitu. Ada presiden PKS, mantan presiden PKS juga begitu ditetapkan langsung mundur dari DPR macam-macam gitu. Saya pikir langkah ini kalau dilakukan oleh Pak Irman berimplikasi pada 3 hal. Pertama adalah pada dirinya sendiri. Nah, jadi tidak perlu ada lagi misalnya upaya yang terus-menerus mendegradasi beliau, kira-kira gitu ya. Terbukti dia terima lapang dada, dia mengundurkan diri jabatan DPD. Ke DPD-nya juga begitu, memberi efek bahwa DPD apa namanya itu bisa terselamatkan dengan seperti tidak perlu menjaga dan membela gitu ya seorang yang sudah dinyatakan tersangka oleh KPK gitu. Nah yang ketiga ini menurut saya memberi efek pada pendidikan politik bagi siapapun gitu. Jadi sekarang kita kalau orang tersangkut dengan hukum dan ditetapkan sebagai tersangka gitu, apalagi sifatnya OTT gitu kira-kira itu, ya pejabat publik itu mestinya sudah mulai dengan sendirinya harus sadar diri gitu. Jadi tidak perlu lagi, karena sebab kalau misalnya masih menunggu ada keputusan dari Dewan Kehormatan, lama-lama DPD ini juga akan dianggap orang nggak beda-beda juga dengan DPR gitu loh Pak. Sekarang aja orang udah bertanya-tanya, loh di dulu kita menganggap DPD itu nggak ada masalah, ternyata tabiatnya kurang lebih sama dengan DPR. Proses proses untuk menyidangkannya juga sama seperti Dewan Kehormatan di DPR, misalnya lama, ada proses perlindungan, bla 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 gitu. Jadi tujuan utama kita dalam konteks yang lain itu tadi, bagaimana marwah DPD-nya kita naikkan gitu ya, terus keinginan untuk memperkuat posisi DPD ini, dengan sendirinya kan kehilangan simpati publik yang makin luas gitu. Nah ini harus juga dipikirkan secara matang oleh anggota DPD secara umum gitu. Bagaimana, Bung Laude? Ya. Saya sih setuju aja, tapi begini persoalannya, sidang Dewan Etik di DPD atau Badan Kehormatan DPD tidak boleh sepihak juga. Itu kan harus konfirmatif. Betul. Untuk konfirmasi itu harus ada kesaksian langsung, harus ada testimoni langsung dari Irman Gusman. Walaupun KPK sudah membuktikan ada uang dan uangnya di dalam Nah, itu KPK harus mengkonstruksikan itu dulu, merekonstruksi proses bagaimana tangkap tangan itu. Yang dimaksud tangkap tangan itu seperti apa sebetulnya. Jadi jangan sampai benar juga apa yang dikatakan misalnya pihaknya Irman Gusman. Oh, saya tidak tahu itu. Itu sudah barang itu di mana tempatnya. Itu baru bisa dipastikan. Oh iya ternyata diambil langsung, oke saya bawa di kamar. Betul nggak seperti itu? Oke, gimana proses tawar-menawarnya gitu. Itu kan harus dibuktikan dulu. Ini tidak boleh sepihak, dipastikan oleh seorang. Sekali lagi saya tidak sedang membela orang yang sudah tersangka oleh KPK, tapi bahwa pembuktian-pembuktian seperti itu harus diperhatikan untuk mencoba memberi suasana yang lain juga terhadap dugaan-dugaan bahwa di orang-orang DPD itu sebetulnya hanya ingin memperebutkan posisi ketua dan wakil ketua atau di pimpinan yang tertingginya, yang 3 orang itu. Karena apa sih yang mau diharapkan di bawah itu sebetulnya? Gelisah di bawah karena di atas dianggap oh ini dia transaksikan jabatan, mereka menikmati fasilitas dan sebagainya dan sebagainya. Sementara di bawah menikmati fasilitas banyak, tapi juga tidak puas. Ini kan sebetulnya boleh katakan orang-orang DPD itu sekarang terus jauh beda dengan periode pertama dan periode kedua. Karena itu lebih mewah. Lebih mewah. Fasilitasnya lebih banyak. Mungkin saya kira seperti itu. Sehingga ini jadi ketika orang melihat posisi jabatan ketua, wakil ketua, wah apa bedanya mereka dengan kami? Mereka itu sudah sering kemana-mana, lobby ke sana kemari, mungkin dapat keuntungan pribadi di situ. Inilah kecurigaan-kecurigaan sebetulnya harus dilindungi. Tapi begini, dalam kasus-kasus yang ditangani KPK, operasi tangkap tangan, mostly kita sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh KPK
berada pada koridor dan jalan yang kita harapkan untuk melakukan pemberantasan korupsi, apakah kemudian mungkin hanya karena Irman Gusman kita menafikan bahwa KPK itu adalah lembaga yang independen dan murni dari pengaruh, sehingga tidak mungkin ada grand design yang kemudian mencekokkan gagasan itu ke KPK sehingga KPK bergerak? Saya mau tanya, tahu nggak sejumlah kasus yang tertunda di KPK? Ribuan kasus ada di KPK dan tidak diperiksa. Ya. Cara tangkap tangan adalah cara termudah yang dilakukan oleh KPK. Ya. Satu kasus misalnya Akil Muhtar. Beberapa bupati yang menyogok Akil Muhtar terbukti, sampai sekarang nggak diproses. Itu kan berarti ini grand design atau apa? Ini kan kita harus pertanyakan juga ini kan. Saya pejuang anti korupsi sejak dulu ya. Belum ada yang lain-lain berjuang menyatakan anti korupsi, kami sudah bergerak di situ. Ya. Tapi bukan itu masalahnya. Ini ada fakta loh di KPK juga begini. Ini lalu apakah kita benarkan apa yang selalu dilakukan oleh KPK atas nama Pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi dan citranya di publik? Enggak semua kan? Makanya saya bilang dalam kasus ini sebetulnya tunggu aja sebentar. Konfirmasi gimana sebetulnya rekonstruksinya itu dilakukan oleh KPK, baru ternyata ya betul. Ini transparansi dalam... Tapi Bang Laude yakin sekali bahwa ini ada grand design di balik itu? Itu hanya satu asumsi, ya satu asumsi karena ketika ada orang yang begitu gembira, tergesa-gesa langsung mau menjatuhkan Irman Gusman tanpa menunggu tempo, itu ini berarti memang ada skenario di balik itu. Berdasarkan tatip bukannya memang kalau sudah tersangka harus di... Iya, tapi kan tersangka itu ya dinyatakan orangnya tersangka, tapi kan harus dikonfirmasi dulu kan? Apanya? Konfirmasi dulu, kenapa? Tersangkanya seperti apa? Oke. Itu nggak bisa. Anda ini dikatakan tersangka oleh siapapun, oleh di luar sana, tersangka dia. Tiba-tiba langsung tanpa konfirmasi, itu nggak boleh juga kan? Itu melanggar hak orang lain juga. Iya. Jadi berikanlah hak pada Pak Irman Gusman, mungkin 1-2 minggu lah. Untuk pra-peradilan maksudnya? Untuk melakukan pembelaan diri, termasuk pra-peradilan. Termasuk di sana kalau diajak di DPD, disuruh dipanggil seperti Pak Setia Novanto dulu kan. Nggak ada yang terluka, Bung Rey, kalau misalnya diperpanjang 2 minggu, 3 minggu itu untuk memberikan ruang klarifikasi. Kan seperti yang saya sebut tadi, kan ini juga termasuk DPD. Kalau mereka mau bermain-main dengan seperti ini, ya tentu yang mereka pertaruhkan itu kan wibawa dan marwah DPD di mata masyarakat. Ya. Sama seperti DPR. Karena kalau kayak logikanya gitu, apa? Saya nggak mengerti gitu. Sebetulnya kan sidang di Dewan Kehormatan itu mau menyidangkan kebenaran bahwa ia ditangkap tangan gitu loh kira-kira, atau mau menyidangkan bahwa ada persoalan etik yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Pelanggaran etik. Gitu loh. Kalau mau membuktikan bahwa iya benar proses tangkap tangan itu, kira-kira ya nggak perlu ke DKK itu, bawa ke pra peradilan. Meskipun pertanyaan saya juga apa juga yang mau dibawa ke pra peradilan. Tapi soal kalau, yang begini kalau gitu. Kalau etik nggak perlu prosesnya seperti apa, mau dia di skenario dia berbuat jahat itu atau tidak dan sebagainya, terbukti dia menerima suap. Uang itu saja. Ada uang, ada ini. Tahanan itu kota sama. bisa, Itu sama dengan begini, misalnya yang kan dalam kode etik DPR itu disebutkan anggota DPR nggak boleh masuk ke tempat-tempat yang menurunkan marwah mereka, kan kira-kira gitu ya. Nah sekarang terbukti ada orang di situ anggota DPR. Nah anggota DPR-nya mau ditanyakan dulu, dia dijebak apa nggak di situ? Kamu udah di situ kok, dan sebagainya gitu. Dan Anda malah merokok di situ, minum di situ, ya 2 jam, 3 jam gitu. Masa kita mau menanyakan dia, kamu ini dijebak ya ke situ gitu? Dong jelas tuh ada proses kesadaran kok di dalamnya dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya dengan situasi yang seperti ini, yang mau kita adilin itu adalah etiknya, bukan soal bagaimana prosesnya dia ditetapkan sebagai tersangka dalam OTT. Itu wilayah nanti di Pro-Justisia. katakanlah pra peradilan. Meskipun saya bertanya juga, kalaupun masuk nanti ke pra peradilan yang mau dipersoalkan mereka yang mana? Sebab kalau prosesnya namanya tangkap tangan, ya di peradilankannya bagaimana? Kecuali yang melalui penetapan yang disebut dengan proses panjang ini kan. Nah kedua, kalau yang mereka mau persoalkan itu proses penetapannya sebagai tersangka karena kasus tangannya, nanti dibuktikan di pengadilan, bukan di pra peradilannya, kira-kira gitu dan sebagainya gitu. Nah oleh karena itu kalau saya merasa
memang lebih elegan kalau saudara Irman Gusman mengundurkan diri, tetapi kalau DPD pun mengambil kesimpulan soal apakah dia akan diberhentikan atau tidak, itu juga bisa dilakukan oleh DPD. Nah, soal apakah mereka mau mengambilnya dengan segera misalnya mengatakan yang bersangkutan dinonaktifkan, Usulan yang disampaikan oleh Bang Laude? itu yang saya sebut di mana ininya menurut saya. Yang mau dipersoalkan di mananya gitu. Kalau mau dibuktikan dulu bahwa ini dijebak bla bla bla, kan kita tidak sedang mempersoalkan masalah hukum. Itu maksud saya. Yang kita persoalkan itu adalah masalah apakah yang bersangkutan melanggar etik atau tidak. Kan kira-kira begitu. Nah, dengan ditangkapnya yang bersangkutan sebagai ditetapkan sebagai tersangka dalam proses OTT yang udahlah, kalau udah OTT itu rekamannya juga nanti kan banyak, nanti akan keluar nanti di persidangan semua kan, kira-kira begitu itu. Nah, itu sudah menjadi syarat untuk dilaksanakannya yang bersangkutan disidangkan. Nah, kalau masih tetap menunggu ya buat apa juga sidang-sidang segala gitu. Terus-terusnya gitu. Nah, tentu prosesnya ya minta klarifikasi akan dijalankan. Ada proses sendirinya. Ya. Gitu. Ya. Memang sederhana kalau kita, ini kan sebetulnya kita masuk pada perangkap pencitraan publik terhadap KPK, ya. KPK itu apa yang dilakukan benarlah, kira-kira begitu. Ya, kita tidak ingin lagi mengkonfirmasi bagaimana sebetulnya sebuah proses sehingga dia dikatakan ya tertangkap tangan, gitu. Kita nggak perlu lagi mengkonfirmasi itu. Ya silakan gitu. Kalau itu saya nggak keberatan juga, silakan gitu. Tapi kan nih ya DPD juga ya kan dilihat, nah ini DPD ini sebetulnya sedang memperebutkan sesuatu yang namanya pimpinan orang-orang DPD. Jadi nggak ada kerjanya hanya ngurus bagaimana ganti. Ini maksud saya terlalu melebar kalau kita mempertanyakan apakah misalnya KPK netral, apakah KPK itu pilih tebang. Enggak. Kalau konteksnya soal etika ini nggak usah sampai ke sana gitu. Fokus aja apakah yang bersangkutan memang melakukan pelanggaran etik. Dan repot kita kalau nanti anggota DPR dibawa ke MKD, terus yang disidangkan oleh MKD itu bukan soal fakta bahwa yang bersangkutan melanggar kode etik, tetapi motif yang bersangkutan melaporkan apa. Kan repot. Oh, di balik ini ada skenario besar-besaran. Kemudian yang bersangkutan, ini kan efek dari perebutan jabatan di DPR. Oleh karena itu kita nggak perlu buat sidang etika. Ya repot kalau udah begitu. Kita jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Mari kita lanjutkan perbincangan ini. Mari kita sekarang fokus ke DPD. DPD ini adalah binatang baru dalam era reformasi, di mana kemudian sistem perwakilan kita ditetapkan sebagai bikameral. Dalam perjalanannya kemudian DPD semakin lama tertinggal karena banyak sekali hal-hal yang kemudian tidak diberikan kepada mereka, sehingga akhirnya DPD hanya sekedar simbol yang kemudian publik bertanya, ada nggak manfaatnya sebenarnya DPD ketika saya memilih senator saya dan duduk di Senayan sana. Belum itu tuntas perjuangan DPD menegakkan fungsinya, terjadi kasus ini. Bagaimana kemudian implikasi selanjutnya? Apakah publik semakin apatis? Sudahlah, nggak ada DPD juga nggak apa-apa. Ya kan kalau dilihat dari media sosial sekarang ya, baik Facebook, Twitter, sebagainya itu memang kesannya negatif terhadap DPD. Karena sudah hampir 15 tahun ada dan tiadanya nggak terasa kan kira-kira, tiba-tiba munculnya karena kasus gitu. Kasus pertamanya itu karena dulu rebutan ketua DPD kan, setengah tahun dari masa jabatan Pak Irman saat itu gitu. Nah, ribut yang kedua adalah ketua pimpinan DPD-nya tertangkap tangan atau OTT dan sebagainya gitu. Jadi kalau dibaca secara umum sih media sosialnya kelihatan apa istilahnya itu ya negatif gitu. Tapi saya pribadi merasa ini harus kita kita ingatkan kembali bahwa DPD ini sebetulnya lembaga yang sangat penting dalam sistem negara. Dan kita harapkan sebenarnya berdirinya sejak reformasi kan ada institusi yang sehingga apa? Karena DPD ini gunanya adalah membawa aspirasi kawan-kawan daerah ke tingkat nasional gitu. Dalam bentuk non fisik, dalam bentuk non jiwa ya. Karena yang diurus oleh mereka kan sumber daya macam-macam gitu. Nah, kewenangan ini belum pernah dilaksanakan dengan baik oleh DPD karena memang kewenangannya nggak ada.
Dan selama ini kewenangannya ada di tangan DPR, sehingga kewenangan DPR itu bertumpuk. Iya, dia urusan jiwanya, orang per orangnya, urusan geografiknya dia, urusan sumber daya alamnya dia juga. Gitu. Anda bisa bayangkan kewenangan DPR yang begitu luas itu dan tidak dibagi ke DPD. Dan nggak dibagi ke DPD yang berakibat menumpuk pada satu orang. Dan disitulah permainan uang ini kan selama ini terjadi gitu. Nah, sekarang kita ingin DPD itu lebih berfungsi. DPR itu berbagi peran, yang sebagiannya masuk ke DPD gitu. Nah, oleh karena itu, sekalipun kasus ini muncul seperti sekarang, mestinya nggak boleh memutuskan harapan dan keinginan kita untuk tetap menjadikan DPD itu sebagai lembaga yang melakukan penyeimbang terhadap DPR itu. Itu yang terus-menerus menurut saya dikampanyekan. Jadi jangan sampai kita mempunyai semacam kesimpulan ya nanti juga akan anggota DPR gitu. Kalau cara berpikirnya begitu ya mestinya anggota DPR-nya yang maksud saya anggota DPR-nya juga yang jadi pertanyaan kita udah berulang kali ketangkap orangnya kok malah kita masih menginginkan supaya DPR-nya kekuasaannya tetap tunggal seperti itu dengan kewenangan yang begitu luas gitu. Bang Laude, Anda termasuk orang yang berjuang untuk memperjuangkan fungsi dan pemberdayaan DPD sesuai dengan koridornya, sesuai dengan harapan atau amanat reformasi sebenarnya. Dan sampai sekarang kita masih belum melihat hasil yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ditambah lagi kasus ini, bagaimana? Ya, insya Allah begitu ya. Jadi saya coba memposisikan diri sebetulnya dalam dua sisi. Satu, sebagai pimpinan lembaga pada saat itu sekaligus anggota. Dan yang kedua sebagai figur pergerakan. Saya sadar betul bahwa kalau DPD tetap seperti sekarang, basis legalitasnya, maka dia tidak kemana-mana. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman waktu di DPD untuk menjadikan DPD sebagai NGO besar plat merah yang dibiayai negara. ICW, Fitra yang saya dirikan itu luar biasa. Lingkar Madani nggak punya uang tapi bisa bersuara. Mengapa satu lembaga besar yang dibiayai negara dan orang-orangnya para tokoh dari daerah tidak bersuara atau didengarkan? Kewenangan kalau mau tuntut tidak akan pernah ada sebelum ada perubahan konstitusi, perubahan atau amandemen kewenangan DPD itu nggak akan mungkin ada. Oleh karena itu ini orang-orang DPD sebetulnya dari daerah memperjuangkan apa yang menjadi misi daerahnya untuk kepentingan daerahnya. Mari rame-rame ke pihak yang terkait di Jakarta. Itu namanya jembatan untuk kepentingan daerah. Yang kedua, pada tingkat pimpinan sebetulnya mengorganisir pergerakan itu. Nah persoalannya memang. Sejauh ini itu efektif nggak? Ide itu? Mereka tidak mau. Karena? Bayangkan saya saja mengorganisir untuk satu pembentukan rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang dibahas oleh DPR. Seperti undang-undang kelautan itu produk DPD. Kalau saya bahas dari satu tempat ke tempat lain, nggak ada satupun yang tertarik waktu itu. Hanya segelintir orang, 1-2 orang saja. Padahal itu produk DPD. Jadi orang-orang itu maksudnya anggota-anggota DPD? Anggota-anggotanya, ya. Kenapa? Ya, jebakannya administrasi. Rapat kesana kemari kan pakai tanda tangan, ada uangnya. Di situ kalau pergerakan ada uangnya kan, gitu kira-kira. Sukarela datang. Nah itu makanya saya kira ini harus koreksi diri, introspeksi secara mendasar nih teman-teman DPD. Jadi ini sebenarnya ada isu juga di person-person anggota DPD-nya. Seberapa besar keinginan mereka untuk mengejawantahkan cita-cita menjadi senator yang nyata gitu, yang sejati. Atau apa adanya saja kita hidup seperti ini ya udah kita nikmati saja. Ada kegelisahan sebetulnya. Ada kegelisahan yang di tengah watak kelembagaan yang inferior dibanding dengan DPR. Ada itu ya? Iya, ada kegelisahan itu. Oleh karena itu mereka mau tampil, pokoknya mau bersuara, kalau akhirnya yang dirongrong kadang-kadang adalah pimpinan. Itu yang terjadi sebetulnya. Dan apa sebenarnya harapan dari pergantian pimpinan ini sih? Selain hanya mengganti rejim misalnya. Untuk sekarang saya nggak tahu. Oke. Mungkin Bung Rai lebih tahu. Enggak, pertanyaannya kemudian dampaknya apa setelah Irman seperti ini? Saya kira buruk DPD ke depan. Jangankan memperoleh pengakuan dari masyarakat, jangankan bisa mengamandemen.
pengakuan dari masyarakat pun sudah hancur. Dengan kejadian ini ya. Apalagi ditambah dengan rame-rame saling menjatuhkan. Ini berefek panjang. Karena akan terbelah. Mendukung dan mendukung dan menolak. Anda melihat kemungkinan akan ada drama-drama terkait dengan pemilihan pimpinan? Saya kira besok akan menentukan itu. Pada sidang paripurna besok DPD itu akan menentukan apakah Sidang paripurna DPD. Ya. Apa langkah yang bisa dilakukan untuk ini kan tokohnya nggak ada nih, tokoh pemersatunya nggak ada. Dan saya nggak tahu apakah ada yang mau membantu DPD untuk menyelesaikan dirinya sendiri begitu kan? Ini kan mereka terpecah, nggak ada ketuanya. Saya nggak tahu peran apa yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga lain. Saya pikir kalau dari kita tentu saja tetap berharap bahwa situasi ini tidak membuat anggota DPD-nya merasa lebih terpinggirkan gitu ya. Yang kedua sudah selama ini sudah sering kita sebut memang salah satu kelemahan DPD itu karena daya dobrak anggota DPD-nya juga kurang gitu. Secara Yang personal, seperti Laude ini nggak seperti banyak. pernah dilakukan oleh Bung Laude. Dulu kita dukung habis-habisan tuh Bung Laude kan kira-kira gitu. Nah oleh karena itu setiap kita dulu diundang diskusi dengan DPD itu seringkali kita menyebut sebetulnya dengan kewenangan yang begini pun kalau dioptimalkan secara optimal oleh orang-orang per orang di DPD itu bisa kok dilakukan gitu. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga tentu saja di kita semua juga yang memiliki kesadaran betapa pentingnya DPD ini sebagai institusi atau kamar kedua dari demokrasi kita gitu harus tetap kita pertahankan. Tidak boleh terjerembab oleh satu kasus ini kira-kira gitu. Ini kan satu ya. Nah oleh justru yang terus-menerus kita dorong itu adalah bagaimana DPD itu benar-benar difungsikan Tapi sebagaimana begini mestinya. kita tidak bisa menafikan secara faktual setelah kejadian tahun lalu yang ramai riuh rendah itu DPD terpecah. Ya. Dan kemudian masih bisa bertahan sebenarnya buying time kan sebenarnya. Ini masih belum tuntas masalahnya tapi buying time, menunda bom untuk meledak. Dan ini momentum ini jangan-jangan bisa menjadi itu. Apa yang bisa dilakukan? Bentuk konsolidasi seperti apa yang bisa dilakukan oleh Saya pikir peran DPD? Dewan Kehormatan ini akan lebih Penting. menonjol ya sejauh mana mereka sekarang melakukan fungsi-fungsi yang memastikan apa istilahnya itu ya jangan sampai kemudian putusan mereka justru menimbulkan kegaduhan berikutnya kan kira-kira gitu. Nah yang kedua fungsi dua pimpinan yang dua lagi dua fungsi yang ada sekarang. Nah itu betul-betul mereka harus tampil ke depan ya meskipun secara formal belum dinyatakan sebagai sebagai pengganti pimpinan begitu ya berfungsi sebagai pimpinan yang masih tetap aktif gitu untuk betul-betul mengkonsolidasi anggota DPD fokus pada persoalan dan tidak boleh melebar kemana-mana gitu. Kalaupun kemudian akhirnya harus dilakukan katakanlah misalnya pemilihan ulang entah karena Pak Irman mengundurkan diri atau ada keputusan dari Dewan Kehormatan untuk memberhentikannya begitu ya. Nah itu pemilihan ulang itu harus dipimpin secara benar oleh dua pimpinan tadi gitu. Tetapi di luar itu menurut saya kegaduhan di DPD itu juga nggak akan berlanjut lama gitu karena ya mohon maaf saja juga yang mereka pertaruhkan apa juga gitu loh kira-kira kan kewenangannya ya cuma segitu kira-kira gitu ya dan seterusnya gitu. Oleh karena itu mungkin akan ada kegaduhan sedikit dua dikit itu udah terjadilah ini kan institusi politik ya. Nah tetapi saya pikir dengan beberapa faktor yang kita sebutkan tadi nggak akan lama kegaduhan itu akan dapat terkonsolidasi kembali lebih kalau kemudian media sosial bersuara menyatakan negatif kalau mereka misalnya terlalu lama menggoreng dan sebagainya gitu. Tapi proses untuk pemberdayaan DPD, penguatan, empowerment gitu ya, masih boleh lama. berhenti. Nggak boleh. Kalau saya nggak boleh berhenti. Tapi ini kan akan tertunda dulu nih kasus masalah internal. Bukan hanya tertunda, bahkan mungkin surut sedikit ke belakang. Iya. Gimana? Kalau menurut saya sih pemberdayaan DPD itu tadi kalau memperkuat basis legalitasnya konstitusi harus dirubah. Untuk merubah itu tidak mudah. Yang kedua caranya adalah aktor-aktornya di bawah satu kepemimpinan yang kuat gitu. Yang independen, tidak safety player. Maaf saja orang seperti Irman Gusman itu safety player. Tapi orang yang harus memimpin DPD sebetulnya adalah mereka yang kuat sebagai figur yang kredibel dan
dia mengakomodasi semua kepentingan. Dan itu sekarang ini hampir tidak pernah terada DPD. Jangan pernah bayangkan bahwa orang-orang di Dewan Kehormatan DPD juga adalah orang-orang yang disenangi oleh semua orang. Enggak. Karena sudah terbelah, maka produknya pun akan diragukan. Apalagi sudah ada indikasi, wah ini orang ini mau ganti kita, mau menggagas terus pergantian pemimpin. Sekarang, wah senang sekali. Setelah nggak usah 2,5 tahun sudah harus terganti nih Irman Gusman. Nah itu kan pasti akan terjadi dalamnya. Jadi energi DPD sekarang ini itu akan terkuras di dalam, tidak akan pernah urus apa yang menjadi tugas pokok mereka. Itu yang menyedihkan saya sebetulnya. Dan mudah-mudahan karena itu menurut saya sekali lagi, ini DPD konsolidasinya itu memang harus, ya ini langsung mutuskan, langsung keluarkan Irman, selesai kita konsolidasi. Rame itu akan berkepanjangan terus. Siapa yang menjadi ketua selanjutnya? Nah, siapa yang akan menjadi ketua dan sebagainya, akan saling menyorot, macam-macam lah. Oke, kita lihat bersama apa yang akan terjadi di DPD dan mudah-mudahan yang terbaik karena kita tetap butuh DPD sesuai dengan amanat reformasi. Kami akan kembali dengan informasi lainnya. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Kapan-kapan kita akan ngobrol-ngobrol lagi.